bibit yang bagus itu bisa dilihat dari daun. Daunnya segar, hijau, tidak kuning, tidak ada bercak, tidak ada jamur. Ngeleor seperti ini. Ini juga bisa nanti bisa diakalin dengan menggunakan kayu atau sejenis fiber. Pilih yang bagus, jangan sampai pilih yang tidak bagus, karena ya mengingat pohon yang bagus itu ya berawal dari bibit yang bagus. Oke Sobat Dori, kembali lagi di video kita kali ini. Di kesempatan kali ini kita mau memberikan tips cara pembesaran bibit durian di lahan. Biasanya rata-rata orang dalam proses pembesaran bibit durian itu dilakukan di planter bag. Nah, untuk kali ini kita mau memberikan tips cara pembesaran bibit durian dari kecil biar sampai tumbuh besar. Nah, tujuan dilakukan di lahan ini itu untuk mempercepat proses pertumbuhan vegetatif ya. Jadi ada beberapa tips cara biar bibit durian kita itu biar cepat tumbuh besar. Oke, untuk Sobat Dori yang baru bergabung di video kita, yang belum subscribe segera subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, ikuti terus video kita, jangan lupa di subscribe ya, mantap. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pemilihan benih, pemilihan bibit. Bibit itu harus bagus dan berkualitas. Tujuannya agar nanti bibitnya juga menjadi bagus dan berkualitas. Nah, kebetulan untuk bibit sendiri kita bikin sendiri. Jadi bibit ini kita produksi sendiri, kita bikin sendiri. Terkhusus untuk di lahan ini saya ingin menanam bibit varietas durian musangking. Nih lihat. Ciri bibit yang bagus itu bisa dilihat dari daun. Daunnya segar, hijau, tidak kuning, tidak ada bercak, tidak ada jamur. Terus untuk batang juga bagus. Nih, agak kuning kecoklat-coklatan, segar. Dan usahakan pemilihan batang itu tegak lurus kalau bisa ya. Kalaupun tidak bisa, biasanya kan ada yang ngeleor nih, contohnya seperti ini. Nih ngeleor seperti ini. Ini juga bisa nanti bisa diakalin dengan menggunakan kayu atau sejenis fiber, atau biasanya juga ada yang menggunakan lidi aren, itu juga bisa. Nah, kalau di tempat saya menggunakan fiber itu ya. Bibit pilih yang bagus, jangan sampai pilih yang tidak bagus, karena ya mengingat pohon yang bagus itu ya berawal dari bibit yang bagus. Nah, mungkin Sobat Dori ingin mencari bibit yang bagus berkualitas, kebetulan ya saya sendiri juga produksi, dan monggo bisa order di tempat saya, ada di WA kita yang ada di deskripsi ya. Oke, sedikit informasi. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita harus siapkan lahan. Lahan kita sesuaikan dengan jumlah yang mau kita tanam. Lahan kita siapkan dengan syarat kita harus bersihkan dulu dari gulma ataupun hal-hal yang mengganggu. Terus setelah itu kita rotari kasar dulu nggak apa-apa. Habis itu dihalus nanti dengan cangkul manual. Nah, setelah lahan sudah jadi, kita diamkan saja, jangan langsung kita tanamin, biar tujuannya untuk menetralkan tanah. Kalau biar lebih bagus lagi, bisa dikasih dolomit atau kapur untuk pertanian ya. Itu untuk tujuannya menetralkan tanah, biar pH-nya itu tidak terlalu tinggi. Nah, setelah lahan sudah siap, lahan sudah ready, nah, lanjut proses penanaman. Nah, proses penanaman baiknya itu dilakukan ketika musim hujan, atau bisa juga
sebelum penanaman hari ini, kemarinnya itu lahan disiram. Tujuannya itu agar tanah itu tidak terlalu kering, karena mengingat sendiri untuk durian itu jenis pohon yang sangat sensitif untuk terhadap musim panas. Nah, setelah lahan sudah siap, bibit sudah siap, jangan lupa juga unsur terpenting yaitu air. Nah, ini sering dilupakan para petani atau yang baru berkecimpung di dunia pembibitan. Air ini sangat penting. Nah, saran tips dari saya, beli drum bekas saja nggak apa-apa, terus diisi air. Kalau seumpama kita kawasan teman-teman atau sobat Dori itu jauh dari perairan seperti sungai, rawa ataupun kubangan air, nah, bisa diakali dengan menggunakan drum ini untuk cadangan air kita. Karena itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, durian itu sangat sensitif sekali untuk tingkat cuaca yang sangat ekstrim seperti panas. Nah, selanjutnya proses penanaman. Untuk proses penanaman sendiri itu tidak asal ya Sobat Dori. Kita harus siapkan itu tadi lahan. Lanjut dengan tata cara penanaman. Ini bisa dilihat untuk jarak. Untuk jarak sendiri itu harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu rapat, jangan sampai terlalu dekat, karena nanti bisa mengakibatkan pertumbuhan percabangan durian itu terganggu. Minimal kalau di tempat saya ini minimal itu 50 x 50, lebar 50, panjang 50. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu 50 cm atau setengah meter. Nih, saya sudah siapkan nih. Jadi saya menggunakan seperti tambang ya, minim budget dah ya, untuk meminimalisir modal. Saya menggunakan tambang ukuran kurang lebih ya untuk tambang layangan itulah ya. Nih, terus dikasih jarak, dikasih rapiah, ditali, ukur 50-50, terus digali menggunakan cangkul. Nih, antara satu dengan yang lainnya nih dicangkul. Nih, terus setelah dicangkul kita masukkan satu persatu. Jadi tunggu satu baris itu banyak dulu. Jadi tidak satu persatu, biar untuk meminimalisir, mempermudah dan mempercepat waktu pengerjaan. Nah, setelah sudah ready seperti ini, tinggal langsung kita tanam. Nih, saya contohkan untuk proses penanamannya. Nih, lihat. Untuk penanaman sendiri saya tidak menggunakan campuran pupuk. Diusahakan nggak usah dikasih pupuk dulu, biar tanah itu nggak panas, biar netral dulu. Biasanya saya kasih pupuk itu ketika tanaman sudah benar-benar sudah menyesuaikan dengan tempatnya. Nah, ini dengan polybag ya. Polybag ini kita sobek saja. Jadi kita harus sobek. Nih. Bismillah. Lihat akarnya. Akarnya nih. Diusahakan akarnya jangan sampai putus ya. Kalau saya merangnya itu dihilangkan, dibuang. Jadi ketika ditanamnya itu cukup tanahnya aja. Nih. Merangnya, sekam padinya ini dibuang. Diusahakan jangan sampai pecah. Ya, seperti ini. Lanjut dimasukkan. Diusahakan rata, untuk atas tanahnya itu rata, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu dalam.
bagian bawah kita tekan agar tidak ada rongga. Tujuannya nanti ketika penyiraman itu air bisa meresap dengan baik dan tidak ngembong, kalau bahasa Jawanya itu. Tuh, air tidak mengendap terlalu banyak, menggenang ya kan. Terus ambil tanah hasil galian tadi, udah seperti ini kurang lebih, agak ditekan biar lebih padat. Nah terakhir hasil sekamnya tadi, sisa sekamnya tadi kita taruh di atas biar tanah makin lembab dan tidak terlalu cepat kering. Oke, seperti ini, kurang lebih seperti ini untuk proses pembesaran bibit durian di tempat lahan ya. Untuk proses pemupukannya nanti dilakukan ketika sudah kurang lebih 1 bulan. Tanaman sudah bisa sudah bisa mengikuti, sudah bisa apa ya bahasanya, sudah bisa apa sih bahasanya, menyesuaikan diri ya. Nah sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Jadi jangan sampai langsung dipupuk, takutnya nanti masih belum bisa beradaptasi karena pupuk keadaannya masih panas, menguap, daunnya nanti bisa gosong biasanya. Seperti itu. Oke, itu sedikit tips penanaman pembesaran bibit durian di tempat saya. Mungkin Sobat Dori ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau mungkin ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar juga ya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Salam pertanian sukses.